kembali lagi di AK Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemudahan, dan selalu istiqomah mengamalkan sholawat. Nah, di video kali ini maka mau berbagi cerita lagi. Dari mulai hari ini pengen istiqomah lagi sharing kepada kalian semua yang sudah mengikuti channel ini. Pertama-tama saya salam silaturahmi buat kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah mengklik tombol subscribe-nya, yang sudah menyimak channelnya Mang Aka. Saya terima kasih banyak, dan yang baru melihat channel ini jangan lupa like, komen, juga klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, di video kali ini semoga saja bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan di video kali ini. Di video kali ini saya mau berbagi cerita, ada 5 hal yang menarik gitu ya, bisa dibilang 5 langkah agar kita mendapatkan rezeki yang baik, yang berkelimpahan. Dan mungkin saat ini keadaannya sedang terpuruk, punya masalah belum selesai. Mungkin sama ya, di sini juga maka bukan mengajarkan, tapi kita belajar bersama, sharing, berbagi cerita, kita saling tukar pikiran gitu ya. Dan ternyata rezeki itu kalau kita kejar, rezeki itu akan menjauh. Tapi rezeki itu akan datang ketika kita seperti biasa-biasa saja. Nah, pernah nggak kita ngerasakan bahwa ketika kita pengen sesuatu, merasa kita kejar-kejar gitu, sampai kesana kesini, tapi entah, dan akhirnya kita tidak menemukan apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, ketika kita biasa-biasa saja tapi kita punya keinginan, dan pada akhirnya apa yang kita inginkan itu datang dan ada di depan kehidupan kita, atau datang dalam keadaan kita saat ini gitu. Nah, ternyata sahabat semuanya, semua itu pasti ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung Allah, dan ternyata ketika kita punya keinginan, ketika kita punya masalah pengen selesai, solusinya satu. Yang pertama, kita memperbaiki keadaan kita, kehidupan kita, dengan bisa dibilang dosa yang menghalangi kehidupan kita menjadi seperti ini. Nah, daripada kita banyak ngeluh, daripada kita banyak pikiran kesana kesini, kita perbaiki dulu. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita mulai mengakui, kita mulai menyadari kesalahan kita. Karena dari kesalahan kita, dari hal yang terpuruk yang mungkin kita pernah lakukan, yang membuat jadi sebuah dosa gitu ya, dan pada akhirnya menjadi menghalang rezeki kita, menjadi penghalang kebahagiaan kita, menjadi penghalang sumber ilmu kita, kebahagiaan kita, rezeki kita, semuanya. Nah, kita mohon ampun kepada Allah SWT, yang pertama. Yang kedua, mulailah menjadi hidup yang selalu bersyukur. Walaupun keadaan kita belum punya apa-apa, kita masih ngontrak, kita masih numpang bersama mertua kita misalkan, kita cuman punya motor biasa aja, punya kendaraan biasa aja, punya pekerjaan pun, penghasilan pun standar ataupun biasa-biasa aja gitu, dan belum ada perubahan nih dalam kehidupan kita. Nah, dari kita mulai memperbaiki
mulai mengakui apa yang pernah kita lakukan, minta memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, mulailah bersyukur apapun yang kita punya saat ini. Yang ketiga, kita mulailah hidup yang bahagia dari mulai sederhana. Walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih berikan hidup, masih berikan waktu untuk bertemu dengan orang tua kita, mungkin istri kita, anak kita, ataupun saudara kita. Ataupun kalau kita sudah punya pekerjaan, ya kita bersyukur kita masih punya pekerjaan. Ataupun bahkan kita hanya punya rezeki ataupun makanan yang sedikit lagi, atau bahkan punya uang pas-pasan mungkin, tapi punya hutang belum kelar-kelar mungkin ya. Nah, kita bersyukur dulu aja, kita masih berikan waktu untuk hidup dunia ini, masih bisa bernapas, masih bisa berikhtiar, berusaha, mohon ampun kepada Allah dan minta petunjuk, minta kemudahan dan keberkahan kepada Allah SWT. Yang mungkin tadi ya, kita ulang lagi. Satu, kita memperbaiki kehidupan kita dari meminta maaf kepada Allah SWT, mohon ampun atas segala dosa kita yang pernah kita lakukan. Yang kedua, kita bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Yang ketiga, mulai berpikir yang baik, mulai berpikiran yang baik gitu ya. Jangan sampai kita berpikiran yang tidak baik, prasangka yang tidak baik, karena yang kita khawatirkan adalah ketika kita prasangka yang tidak baik kepada siapapun gitu ya, dan Allah mengabulkan dan menjadi hal yang tidak itu mendapat dalam kehidupan kita. Nah, mulailah perbaiki prasangka kita ataupun pola pikir kita. Yang keempat, yaitu menjaga perasaan, karena dengan perasaanlah hidup kita akan bahagia gitu. Ketika kita perasaan kita jelek, maka kita nggak bakalan mendapatkan hidup yang kebahagiaan kalau kita perasaannya tidak baik gitu. Nah, mulailah punya perasaan yang baik-baik saja ke siapapun, walaupun orang itu menyakiti kita, walaupun orang itu mungkin kita kecewa, walaupun sudah apapun lah, kita mulai punya perasaan yang baik terhadap orang lain ataupun siapapun. Dan yang terakhir, mulailah hidup bisa menyisihkan rezeki kita yang namanya sedekah, karena dengan 5 hal ini insya Allah akan ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita gitu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini juga maka sharing, belajar apa yang maka tahu, maka share, dan tentunya dengan 5 hal ini yang maka rasakan, karena di sini juga maka bukan siapa-siapa, tidak punya wawasan yang banyak, tapi mulai belajar dari kehidupan sederhana, mulai bisa merasakan dan mulai memahami, mempelajari ketika kita punya kesalahan, mulai memperbaiki satu persatunya agar kita menjadi orang yang selalu berkelimpahan, punya rezeki yang luas, agar rezekinya ngalir tanpa kita kejar-kejar gitu ya. Karena kita sulit di dalam sebuah rezeki bukan berarti Allah pelit, bukan berarti karena kitanya yang salah, kita banyak dosa yang tidak pernah kita akui ataupun bahkan kita tidak pernah menyadarinya. Nah, maka dari itu mulailah dari saat ini kita mulai memohon ampun, mulai bertobat kepada Allah, mulai memperbaiki ibadahnya, mulai riyadhah, mulai memperbaiki ibadah agar kita istiqomah menjadi orang baik, dan jangan pernah berhenti menjadi orang baik, dan jangan pernah bosan menjadi orang baik. Nah, ternyata hidup sederhana penuh kebahagiaan itu dimulai dari hati kita yang jernih, pola pikir kita yang bersih, tidak dalam pikiran yang
eh, prasangka yang tidak baik, tidak ada rasa kebencian, dan punya rasa selalu memaafkan, selalu ingin membahagiakan dan memuliakan orang-orang sekitar kita. Dan jangan lupa selalu berdoa setiap waktu, apapun keadaannya, baik buruknya kehidupan kita saat ini. Jangan lupa selalu berdoa. Dan apalagi ya, rezeki itu akan datang ketika kita bahagia. Rezeki itu akan berkelimpahan kalau kitanya bahagia gitu. Melihat orang, kita selalu senyum. Ketemu orang, kita selalu silaturahmi. Kita ketemu siapapun, kita selalu baik. Dan selalu berbuat baik ke siapapun. Gitu ya. Jangan pelit. Jangan putus asa, jangan banyak ngeluh apapun keadaan kita. Karena orang yang berkelimpahan rezekinya itu orang yang selalu bahagia. Bahagia di dalam pikirannya, bahagia di dalam pandangannya, pola pikirnya, selalu menjaga ucapan dari ucapan yang salah. Nah, insya Allah dengan hal-hal tersebut kita diberikan kemudahan, kebahagiaan. Semoga kita semua selalu diberikan kelindungan oleh Allah SWT. Dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya undur diri. Mungkin dalam waktu saya bisa sharing kembali di channelnya Maka. Paling itu yang saya sampaikan ya di video kali ini. Dan salam bahagia dari Maka buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.